Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Mas Dosen. Oke, sudah 30 yang masuk, kita langsung aja mulai. Ya, sekian waktunya. Ada yang belum download? Udah Pak, udah download. Udah Pak, saya udah download. Oh iya, sama satu lagi ya teman-teman. Sama satu lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam organisasi yang paling kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita mau koordinasi, apa yang dikoordinasikan, dan intinya menjelaskan tentang siapa dan kepada siapa dan apa yang mau disampaikan, seperti itu ya. Dan paling memungkinkan dalam organisasi biasanya dalam bentuk struktur organisasi. Itu akan terlihat bagaimana organisasi itu dijalankan, siapa bertanggung jawab kepada siapa, tugasnya apa, dan itu terlihat dalam struktur organisasi. Masuk di kampus, di tempat teman-teman bekerja misalnya. Itu kenapa kemudian komunikasi diperlukan dalam masalahnya kemudian ketika memang organisasi butuh komunikasi gitu ya, semua orang akan berkomunikasi kepada siapa dan yang dibutuhkan. Nah, ya ini yang disebut kemudian harus dikelola, harus diatur. Ini yang disebut sebagai jaringan komunikasi atau pola komunikasi organisasi. Jadi misalnya Mas Oki sebagai manajer harus berkomunikasi kepada siapa saja yang ada di sekelilingnya misalnya, atau misalnya Umu harus berkomunikasi kepada siapa sebagai supervisor, bertanggung jawab atas siapa saja, itu perlu dikomunikasikan, dan job desk-nya apa saja, seperti itu dan bagaimana koordinasi, jadi semacam itu. Jadi, nah ini yang akan kita bahas, jadi pola aliran komunikasi. Jadi biar semuanya teratur. Walaupun sebelumnya di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, komunikasi formal dan informal gitu ya. Yang pertama ada kalau di slide ini juga ada. Pertama ada pola roda. Roda ini kalau dibentuk seperti ini polanya. Tapi ya saya nggak bisa gambar, jadi apa adanya. Jadi yang pertama tadi yang dijelaskan ada pola aliran pola roda atau wheel pola ya biasanya. Ini pola komunikasi yang biasanya ada pemimpin atau sentralisasi biasanya yang kemudian bisa berkomunikasi ke segala arah yang dipimpinnya, ke kanan, ke kiri gitu. Namun yang di bawahnya, yang dipimpinnya atau yang disupervisi tidak bisa berkomunikasi tentang yang lain gitu. Jadi dia hanya berkomunikasi arah ke sentral atau pemimpin. Nah ini yang biasanya banyak dipakai di perusahaan-perusahaan, ya. Misalnya manajer atau supervisor yang membangun beberapa bawahan. Jadi bentuk pola komunikasinya seperti itu. Ada kemudian pola komunikasi ini namanya roda. Pola roda. Ada kemudian pola Y. Pola Y ini seperti bentuk Y. Ini bisa berkomunikasi, ya, tapi dia tidak berkomunikasi. Hanya di ini aja yang atau supervisor ini yang bisa berkomunikasi beberapa orang saja gitu ya. Dan ada bawahan yang memang bisa berkomunikasi secara horizontal tapi tidak bisa
lompat bahasanya. Jadi harus melalui, misalnya ini si A, misalnya si A, di bawahnya si supervisor ini, dia tidak bisa berkomunikasi lompat langsung, kalian mau ke komunikasi ke C misalnya. Jadi harus lewat supervisor. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan si B. Nah ini makanya nggak cocok di perusahaan. Ini namanya pola Y. Ya. Kemudian ada lagi yang tadi dijelasin mahasiswa tadi. Hapus aja ya. Ada chain atau rantai, itu bentuknya komunikasi yang horizontal. Biasanya banyak dilakukan, atau komunikasi-komunikasi jenis ini banyak komunikasi-komunikasi informal. Misalnya ini rantai. Ini biasanya komunikasi rantai ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman sesama yang satu level. Misalnya ada lagi kemudian pola komunikasi semua arah. Ya. Ini biasanya mana saja satu sama lain bisa berkomunikasi. Ini di pertemuan lalu juga sempat dibahas. Ini membentuk macam lingkaran di sama lain bisa berkomunikasi. Ini juga biasanya bentuk-bentuk komunikasi yang sifatnya informal ke semua. Nah, oke. Ini juga sebenarnya pola komunikasi yang informal ya, yang biasanya nggak cuma satu level, bisa juga diagonal misalnya. Dan Pak. Cantik. Semoga penjelasan saya dapat mencerahkan teman-teman. Jika ada pertanyaan atau mau menambahkan, silahkan isi di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, maka jangan lupa kasih like untuk mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman agar saya semangat dalam membuat video-video edukatif lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.